aslu, ada far'u, ada elatul ya, oke, saya oke dulu ya. Ada elatul asli ya, terus ada al-jami'. Al-jami' itu adalah titik temu di antara elatnya aslu dengan nanti elatnya far'u. Baru kemudian nanti bisa dilakukan kias. Setelah dilakukan kias, lalu dimunculkan hasil kiasnya itu apa gitu. Sebagai produk hukum yang baru untuk kasus yang baru gitu. Nah, part-part itunya tuh harus jelas. Kalau misalnya tidak ada penyebutan itu, tentu saja itu akan mengurangi penilaian. Baik, kita kembali lagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ke pembicaraan soal am dan khos. Di bagian mana yang menurut Bapak Ibu perlu dijelaskan ulang? Insya Allah saya akan coba jelaskan sesuai yang saya bisa pelan-pelan supaya kita sama-sama bisa mengerti. Bagian-bagian nanti yang sudah jelaskan sekalipun kalau masih terasa muskil, ada iskal, ada keraguan, boleh ditanyakan ulang, boleh disanggah, boleh diberikan apa namanya pandangan lain sesuai misalnya dengan Bapak Ibu pernah baca atau pernah dengar keterangan, silahkan tidak apa-apa. Sepanjang itu disertai dengan apa ya sumber ya, entah itu sumbernya dari hasil mendengar, dari hasil baca dan lain sebagainya. Silakan. Dan bagian yang mana? Kita kan itu sebenarnya udah dibatasi itu supaya tidak terlalu melebar kemana-mana kan. Bahkan yang paling enak tuh ketika misalnya dia memilih menjelaskan host saja dan kemudian memberi contohnya host. Karena host itu cuman ada di definisi. Karena kalau di kitabnya Syekh Abdul Hamid Hakim itu setelah menjelaskan host, dia ada mukhosis lalu istisna. Nah istisna itu bagian yang berbeda lagi sebetulnya. Iya, silakan Bapak Ibu. Tentu sudah baca kan PDF-nya karena tidak banyak, paling berapa lembar itu 3 lembar paling 3 halaman. Kalau lembar kan berarti kan halaman depan, halaman belakangnya kan bolak-balik. Kalau halaman kan cuma satu, berarti itu cuma 3 halaman. Tidak sampai 3 lembar. Kalau 3 lembar berarti 6 halaman. Banyak betul. Itu sedikit cuma 3 halaman. Saya yakin Bapak Ibu sudah baca dan bagian-bagian yang menurut Bapak Ibu masih iskal atau masih meragukan, pengen ditanyakan itu sudah disiapkan. Silakan dimulai dari Bapak siapa dulu, pengen mempertanyakan bagian apa dan kalau saya boleh usul sih sebelum bertanya, Bapak sampaikan dulu asumsi terhadap materi tersebut dalam pandangan Bapak sehingga nanti bisa kita temukan apa ya benang merahnya gitu antara asumsi yang ada pada pikiran Bapak Ibu dengan yang saya maksud gitu sesuai dengan insya Allah yang dikehendaki oleh penulisnya. Karena kita tidak bisa meyakinkan apakah yang dikehendaki penulis seperti itu. Tapi kita mencoba melihat kepada contoh yang diajukan penulis gitu. Atau Syekh Abdul Hamid Hakim dalam hal ini. Silakan Bapak Ibu. Dimulai dari siapa dulu? Acungkan tangan dan lalu ajukan pertanyaannya di bagian mana. Kalau yang sudah paham nggak usah tanya nggak apa-apa. bagian bagian menyangga, bagian ngasih pandangan lain bolehlah. Ya. Kalau yang belum paham betul silakan, silakan, silakan. Karena itu menyangkut tugas ya. Tugasnya adalah reeksplanasi atau menguraikan kembali pemahaman Bapak Ibu. Tidak banyak yang saya minta, tidak keseluruhan, tapi hanya satu submateri saja. Misal ada yang mengambil submateri misalnya ibrah tu bi umum lafzi lah bi khusus sabab silahkan nggak apa-apa. Itu kalau Bapak Ibu banyak baca nanti ketemu juga dalam bidang tafsir Quran yang kaidah seperti itu. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu, tidak usah terlalu ini aja. Kayak ngobrol aja. Nah, pembuka Ya, dari saya saya cukup dulu, Pak. cukup itu aja. Saya dulu, Pak. Silakan silakan disimak dulu. Mengawali ya. Disimak dibaca baik-baik, ditelaah, lalu ditemukan bagian mana yang menurut Bapak Ibu kok sulit dipahami atau kayaknya kok karena saya juga sebelumnya kenapa saya menerima permintaan Bapak Ibu itu saya diskusi dengan istri. Istri lulusan bahasa Arab, saya pikir ini pasti nggak terlalu sulit nih. Ternyata dia juga ada beberapa hal yang menurut dia tuh, kok ini ya tetap agak sulit dipahami ya. Gitu. Memang kalau melihat bagian sih tentu berbeda karena penjelasan tentang kos itu mutlak mukoyat itu bukan global bahasa Arab tapi dia adalah merupakan bagian yang khusus dalam bahasa Arab juga menurut dia itu bapak-bapak ibu itu sekedar apa ya pandangan lain dari
dari orang yang dekat dengan saya. Iya, silakan Bapak Ibu. Izin off cam Bapak Ibu, yang nggak apa-apa, yang off cam nggak apa-apa. Karena ini juga tidak wajib sebetulnya, seperti saya ungkapkan di awal tadi, sifatnya tidak wajib, arbitrer, mana suka, yang merasa butuh boleh ikut dalam Zoom ini untuk lebih memahami materi am dan kos. Kalau yang sudah paham tidak wajib sih. Iya. Jadi tidak ada kewajiban untuk menghadiri ini dan tidak termasuk dalam absen juga. Tenang aja Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini obrolan yang sifatnya bisa jadi mana suka, tapi bisa jadi nanti menghasilkan sesuatu yang penting. Silakan, silakan. Ya. Baik, Pak. Saya Husein, Pak. Ya, silakan. Dengan Pak Husein Ali ya. Iya. Husein Ali. Kalau di Cirebon ada istilah macan Ali. Ini Husein Ali. Silakan Pak Husein. Kalau nama saya sebenarnya Husein, Ali itu bapak saya. Oh gitu, ya Bapak. Iya, Baik, kedua-duanya. Husein bin Ali. Silakan Pak Husein bin Ali. Jadi Habib swasta, Pak. Iya, silakan. Di bagian mana yang pengen kita diskusikan, silakan. Kayaknya generik ya pertanyaannya. Jadi Ya, nggak apa-apa. nama terkait dengan apa namanya berangkat dari apa namanya pernyataan Bapak yang kemarin bahwa banyak mahasiswa yang salah asumsi gitu kan. Satu, Iya, sehingga jawabannya juga akhirnya berbeda. iya, Berbeda gitu kan. Jelas mungkin kaitan asumsi ini karena satu keterbatasan kita apa namanya mendapatkan materi kita khusus usul fikih ya itu kan iya, tidak seperti kita misalkan langsung bertatap muka sehingga ada penjelasan-penjelasan yang ada titik tekan yang bisa dipahami secara eksplisit ya. iya, Tapi itu menjadi catatan kita sehingga kenapa pula saya mengusulkan untuk kemudian perlu adanya apa namanya ini nih sinkronus ya walaupun di luar jam kuliah misalnya gitu. iya, iya. Saya kira mungkin sesekali perlu bahkan mungkin kalau misalkan dirasa Nanti diminta semuanya terus? Ya, boleh, boleh, boleh. Nanti misalnya diminta terus gitu ya. Ada yang sulit lagi, ya, minta lagi, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya terbuka kok, selagi jadwalnya tidak berbenturan dengan jadwal lain. gitu Begitu. loh. Oke, itu satu ya. Iya. Baik, lanjut Pak, silakan. Itu yang pertama ya. Ya, yang kedua terkait dengan pertanyaan yang di Jim apa namanya Damel itu berarti kita cuma jawab salah satu saja di antara apa namanya penjelasan yang 3 lembar itu ya dari PDF yang am dan khos itu. Berarti tidak semua seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa banyak mahasiswa termasuk saya mencontohkannya dua-duanya. Amar itu apa kan begitu. Terus Iya, contohnya iya. uh, apa namanya dalil usul fikihnya apa. Nah, padahal kan Iya, tahu salah satunya saja. Nah, iya. ya untungnya dua-duanya nggak tahu bener apa salah, tapi saya rasa uh, menurut saya sih benar. Ya dilihat nilainya coba. Kalau nilai 90 ke atas itu berarti bagus. Yang 100 itu berarti benar total menurut saya. Tepat, sangat Ya, tepat. Penyusunannya. mungkin karena dua-duanya sehingga ada yang salah gitu kan. Uh, Oh, tadi iya, iya. nilainya 90, sekian. Iya, iya, iya. Kalau mungkin kalau cuma satu mungkin jadi 100, Pak. Amin, amin. Jadi karena Amin, amin. asumsi saya dua-dua asumsi saya salah menuliskan 2 contoh sehingga Iya, karena 2 contoh sehingga salah gitu.
dikurangi Iya, iya. 10%. Nah, sehingga Iya, pertanyaan iya. kedua, soal perkara yang kedua itu, apakah nanti salah satunya saja dari 3 lembar itu ada beberapa poin yang dijelaskan tentang am dan khos maupun maupun mutlak itu cuma satu saja, atau kemudian kita menjelaskan dua-duanya, am apa, khos apa, definisi ataupun ya penjelasan maupun contohnya gitu, atau salah satunya saja, kira-kira begitu. Yang Baik, ketiga, itu saja, ya, Pak. yang ketiga, Bagus. ya, Ini suka yang nih saya ini. Ya, harus ketiga terbukti terkait ini, Pak. itu. Iya, Apa silakan. namanya? Terus terang aja, saya masih awam ya. Soal am Sama, dan Pak, mutlak, sama. am Iya, dan sama. mutlak itu eh, di sini yang dijelaskan kan am dari 1 sampai 8 ya kayaknya di sini itu ya 1 sampai 8 itu Bentuk-bentuknya, segot-segot, segot-segotnya ya. Iya, iya bentuk-bentuknya atau segot-segot segot-segotnya. Ya, segot-segot am. Nah, tetapi ya. nggak tahu karena mungkin mata saya yang kurang cermat, segot mutlaknya belum dijelaskan di sini ya, atau ada? Segot mutlaknya memang tidak ada kalau di kitab. Dia hanya menjelaskan segot am. Jadi segot mutlak nanti bisa diketahuinya dari contoh mutlak. Karena mutlak itu tidak ada segotnya. kalau Oke, kalau di berdasar kitabnya Abdul Hamid Hakim ya. Jadi berdasarkan contoh yang ada, maka tidak ada segot khusus untuk menunjukkan mutlak. Gitu. oke. Ya, Itu yang betul. kemudian mana yang mutlak, mana yang am. Ini kan kaitannya dengan istimbatul ahkam ya. Terima kasih. Baik, 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 baik. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Saya akan coba jawab satu persatu. Tadi soal pertama yang pengen dibahas adalah justru yang pertanyaan kedua, karena yang pertama itu sudah dimaklumi katanya. Yang kedua itu katanya dia nilainya 90, sekian karena mengerjakannya dua-duanya antara amr dan nahi itu tidak salah satunya. Pertanyaan saya, apakah Bapak menyesal dengan mengerjakan dua-duanya jadi nilainya berkurang gitu kan? Ya enggak, justru Sebenarnya sebetulnya esensinya bukan itu, Pak. Saya kok malah bersyukur kalau ada yang mengerjakan dua-duanya, itu berarti dia mempush ya, mendorong dirinya sendiri, memaksa diri untuk menguasai bukan hanya satu tapi juga keseluruhan materi. Memang sih apa namanya konsekuensinya ya ada yang menjelaskan dua-duanya dan benar dua-duanya nilainya tetap 100, ada juga yang akhirnya dikurangi karena misalnya harusnya ada penyebutan ini loh dalil tafsilinya, tapi dia hanya menyebutkan misalnya dalil gitu aja, tidak disebutkan misalnya dalil tafsili gitu. Nah itu buat saya itu kurang, karena kita yang masih dalam tahapan mubtadi itu, pembelajar awal, itu harus lengkap biar kita tuh tahu part-partnya, bagian-bagiannya gitu Pak. Jadi bukan saya itu maksudnya tidak memahami apa maksud dari Bapak Ibu ya, tidak. Tapi buat saya kita sebagai mubtadi itu harus mencantumkan semuanya. Ini loh dalil ijmalinya, kaidah yang digunakan yang ini, bunyinya ini. Nah banyak sekali yang kaidahnya amr katanya, tapi bunyinya mana nggak ada. Padahal kan kalau kita bicara kaidah amr ada 4 yang dicontohkan dalam materi. Walaupun sebenarnya kalau di kitabnya itu ada 9. Terus begitu pula dengan kaidah nahi juga kan gitu banyak juga. Tapi yang dimasukkan hanya 4. Itu tujuannya tidak lain dan bukan adalah supaya Bapak Ibu itu betul-betul memahami kaidah-kaidah yang ditawarkan itu sehingga nanti ketika mau memasukkan atau menggunakan kaidah itu dalam istimbat hukum dalam soal ujian misalnya itu sudah tidak ada keraguan lagi itu betul-betul paham. Itu sih yang pengen saya jelaskan di bagian soal yang kedua. Nah, di bagian pertanyaan yang ketiga, Bapak Ibu, yang diwakili tadi oleh Pak Husain bin Ali, untuk materi yang baru, am dan khos ya, am dan khos, itu apakah nanti kita mengambil kesemuaan, am itu apa, lalu kemudian baru khos itu apa, bersama dengan contohnya yang berbeda dengan materi yang sudah ada di materi kuliah, atau salah satunya. Yang saya minta Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan ada yang sudah masuk ya dari B24 itu, bagus nilainya, hebat. Pemahamannya bagus sekali. Ini kayaknya ada latar belakangnya bagus juga, sehingga pemahamannya bagus sekali. Contohnya juga tidak ada di materi kuliah, contoh baru, tapi ada di Al-Quran, sangat bagus. Satu saja Bapak-Ibu.
satu saja yang diminta, satu submateri. Contoh satu materi itu misalnya Bapak Ibu hanya memasukkan yang definisi am. Definisi am itu bagian awal banget yang nanti ada perbedaan antara ar-rijal dengan rojulun dengan rojulaini dengan salah satu rijalin. Nah itu bagian itu saja. Tapi contohnya jangan rojulun lagi, jangan arijalun lagi. Contoh lain. Gitu. Atau Bapak Ibu mengambil contoh misalnya dari perbedaan am dengan mutlak. Silakan. Nanti contohkan mutlak yang Bapak Ibu pahami. Misalnya, saya mengambil mutlaknya saja. Terus nanti dibandingkan dengan yang am. Tapi mutlaknya contohnya jangan rokobah lagi. Yang lain. Gitu. Jadi di sana yang Bapak Ibu harus ketengahkan kembali atau coba uraikan kembali dengan contoh yang berbeda dari yang sudah ada dalam materi kuliah. Gitu. Jadi hanya satu. Contoh misalnya Bapak Ibu mengambil misalnya satu submateri kaedah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Apa namanya? Penilaian terhadap hukum bukan karena melihat sebab yang khusus tapi melihat kepada umumnya lafaz. Kalau dalam materi kan dicontohkan perkara penggunaan air laut untuk bersuci. Ini karena sebetulnya tadinya nggak boleh loh Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Iya, itu tuh hanya ada pada hal yang berurut saja. Boleh menggunakan air laut untuk bersuci. Tapi kemudian berlakulah al-ibrah bi umul lafzi la bi khusus sabab. Sebab yang dururut itu yang menjadi perkara awalnya itu kemudian tidak lagi terlalu diperhitungkan karena yang terpenting adalah umum lafaznya itu bahwa uh, laut itu katanya baginda Nabi menjawab pertanyaan sahabat airnya suci dan bangkainya pun juga suci dan halal dimakan kan. Bangkai yang maksud adalah ikan gitu. Karena kan dalam penjelasan yang lainnya nanti ada beberapa bangkai yang suci yang boleh bisa dimakan, di antaranya adalah ikan dan belalang ya kan. As-samak wal jarod. Kalau manusia bukan boleh dimakan tapi harus dimuliakan. Jadi kita jangan bahas bangkai manusia gitu ya. Itulah Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini saya tidak minta Bapak Ibu jelaskan semua, pasti sangat merepotkan. Cukup satu pahami baik-baik, lalu berikan contoh yang tidak ada di materi kuliah. Itu saja sih. Itu saja. Misal, Bapak Ibu ngambil langsung yang soal host. Host penjelasannya apa dalam pandangan Bapak Ibu? Pemahamannya. Terus yang diungkapkan di materi apa contohnya? Nah, nanti Bapak Ibu mengambil contoh lain. Misalnya dalam pandangan saya, host itu berarti bisa diambil dari contoh ini. Alasannya ini, gitu. Sehingga nanti ketemulah penjelasan dan pemahaman Bapak Ibu itu dalam tugas menguraikan kembali ini Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang nantang misalnya, wah saya bisa menjelaskan semua Pak dengan contoh-contohnya yang baru, ya nggak apa-apa, bagus. Saya bilang bagus, tapi ya konsekuensinya nanti kalau ada yang salah tentu saja nilainya ada yang kurangi kan gitu. Beda dengan yang mengikuti instruksi, dia hanya mencontohkan satu yang diyakini dia paling bisa pahami, lalu kemudian setelah pemahamannya disampaikan, kasih contoh kasusnya satu sebagai penguat pemahamannya. Itu sudah cukup. Itulah Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Terakhir, pertanyaan dari Pak Husain bin Ali ini adalah tentang am dan mutlak serta segotnya. Kalau berdasarkan acuan dari kitab yang dipakai, karena waktu awal itu Bapak Ibu berharap bahwa kitabnya jangan terlalu rumit. Kita tahu usul fikih itu banyak sekali kitab yang ditawarkan. Yang ulama mutakhirin di antara Syekh Abdul Wahab Khalaf itu ilmu usul fikih. Terus kemudian ada lagi kalau di kalangan santri itu ada Syekh Abdul Hamid Hakim. Ada juga Warokot yang lumayan rumit. Ada Lataiful Isyarat, agak mendingan gitu kan. Nah, ini sudah diambil yang paling sederhana. Karena untuk materi am dan khos saja di kitab Syekh Abdul Hamid Hakim ini, kitabnya namanya As-Sulam, itu tidak terlalu rumit sebetulnya. Ya, tidak terlalu rumit. Jadi itu sih Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Jadi untuk am dan mutlak itu kalau sudah dipahami amnya, misalnya paham bahwa ar-rijal itu adalah am, maka berarti yang khos itu apa?
Nah, tentu saja nanti kalau Ibu sudah paham am dan khos, nanti bisa membedakan am itu seperti apa, khos itu seperti apa, mutlak itu seperti apa. Atau dua saja yang paling dibedakan antara am dan mutlak. Karena kalau secara umum dalam pemahaman bahasa Indonesia, am dan mutlak itu mendekati kesamaan. Iya, am sifatnya absolut, am sifatnya absolut, am sifatnya umum, absolut, mutlak itu sifatnya absolut. Nah, ya, itu sih, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, silakan Bapak-Bapak Ibu. Itu yang bisa saya berikan tanggapannya dari pertanyaan Pak Hussein Ali yang kompleks. Ada 4 pertanyaan sesungguhnya. Kalau kita masukkan juga pertanyaan satu yang sudah menjadi rahasia umum. Rahasia umum. Silakan tanggapannya. Jadi satu saja ya untuk tugas itu Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Satu sub materi. Oke, Pak. Tidak semuanya. Aduh, Pak. Ya. Sebutkan, Pak, kalau soal perbedaan mutlak dengan am itu, Pak, dari teks dalilnya, Pak. Terus kemudian kita itu tuh kenapa sebut am, kenapa itu sebut mutlak, kira begitu. Oh iya, Tekan. kalau melihat dari materi yang ada itu kan dikatakan am ketika dia itu mencakup yang lain. Nanti antara am dan mutlak itu cakupan atau ininya kan, kalau yang am itu umumnya itu sifatnya adalah syumuli. Am itu sifat umumnya adalah syumuli, cakupan terhadap yang lainnya itu adalah sifatnya syumuli, menyeluruh. Menyeluruh. Terkena semua tuh, terkena semua. Misal sebutan ar-rijal. Ar-rijal kan am tuh ya. Nah, itu berarti mengena kepada seluruh yang patut disebut sebagai laki-laki. Mau itu laki-lakinya namanya Mustafa, Robert, si boy, kena semua. Itulah yang dikatakan sebagai am. Kalau mutlak itu sifatnya adalah umumnya, keumuman pada mutlak itu sifatnya badali. Badali artinya adalah ada satu yang paling terkenal dalam penyebutannya mewakili kesemuaan. Contoh, budak itu disebutnya adalah rokobah. Budak perempuan ya, rokobah. Itu mutlak. Mau itu budak perempuannya beriman atau tidak, namanya rokobah. Nanti ketika dia dikoyiti, baru namanya rokobatun mukminah, rokobatun ghairu mukminah, rokobatun to'i'ah, rokobatun ghairu to'i'ah. Gitu kan ya. Nah, berarti perbedaan antara am dan mutlak itu adalah berbeda dari segi sifat keumumannya. Kalau am itu adalah sifat umumnya adalah syumuli, kalau mutlak itu sifat keumumannya adalah badali. Tentu saja contohnya akan berbeda. Kalau mutlak itu lebih kepada istilah, ya kan? Rokobah itu istilah. Dia adalah masuk dalam kosakata, tapi masuk juga dalam istilah. Tapi kalau misalnya kita menyebutkan laki-laki, itu kan bukan istilah. Dia bukan istilah, dia hanya penyebutan jenis saja. Jenis itu ada min zakarin wa unsa, ada rojul, ada mar'ah, itu saja. Jadi itu sih bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, kalau nanti penyebutan sampai dengan ke ayat Quran dan lain sebagainya, itu saya tidak menuntut sampai ke sana bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak. Cukup mencontohkan lafad saja. Kayak tadi, amnya misalnya arijal, mutlaknya contohnya adalah rokobah. Am sifatnya adalah syumuli, umumnya, sedangkan mutlak sifatnya adalah badali. Itu sih yang bisa saya jelaskan Bapak Ibu. Saya berusaha untuk memberikan penjelasan yang sesederhana mungkin, sebisa mungkin bisa dipahami dengan mudah. Itu juga saya uji cobakan ke istri juga sebagai partner diskusi di rumah. Satu lagi. Itu pun katanya masih ada yang miss gitu katanya. Walaupun dia juga lulusan bahasa. Karena satu lagi, Pak. Ini lebih. Mungkin terakhir silakan. Waktu buat teman-teman yang lain barangkali ada yang bertanya. Contoh Ya, Pak, contoh ar-rijalun qawwamuna 'alan nisa itu kan keumuman kan ya, menyebutnya ar-rijal itu laki-laki, tetapi ada juga penafsir yang menyebut ar-rijal bukan laki-laki maupun perempuan, tetapi ini kan nanti kan ada konotasinya nanti.
Ketika kemudian Betul, betul. ketika Lanjut aja, pemimpin lanjut dulu kan sekarang. begitu, jadi presiden Ya. yang kemudian ini menjadi perdebatan. Kira-kira itu am atau mutlak? Kira-kira begitu. Barangkali. Bagus itu pertanyaannya, bagus sekali. Ya, 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 ya. Kalau bicara ranahnya tafsir ya Bapak-bapak Ibu-ibu, ini kayaknya nggak asik ya kalau dua arah gini ya. Saya berikan kesempatan ke rekan-rekan mahasiswa yang lain deh, Bapak Ibu yang lain yang pengen memberikan tanggapan tentang Arijal yang juga ada yang memaknai dalam tafsirnya sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin. Berarti Roisul Am. Silakan Bapak-bapak Ibu. Ini menarik ini diskusinya. Ketika Arijal ada yang menafsirkan sebagai Roisul Am gitu. Silakan. Atau Roisul Daulah gitu. Silakan. Ibu, ini pertanyaan dari Pak Husain bin Ali. Bagus sekali. Ada? Saya tunggu. Halo. Saya yakin pasti ada yang berminat ini untuk menanggapi pertanyaan ini karena bagus sekali. Pak Asep itu kayaknya mau menjawab itu. Itu bukan. Itu namanya tunjuk hidung itu. Allahu Akbar. Ya, dipersilakan. Arbiter lah. Kalau Pak Asep memang mau menanggapi, saya persilakan. Tapi menurut Pak Husain bin Ali katanya Pak Asep yang mau menanggapi. Ini saya lihat di obrolan ada yang mengacungkan tangan atau apa nih? Hah? Oh, izin off cam. Ya, jadi masalah. Enggak jadi masalah karena ada yang udah ini saya nggak paham Pak, mohon maaf bisanya nyimak aja. Diusahakan untuk paham aja Bu, diusahakan karena bagaimanapun latihannya itu nanti masuk ke nilai dan seperti saya nyatakan nilai-nilai harian itu masuk nantinya di dalam struktur dan nilai mandiri ya, jadi tetap harus ada dan bagus. Jangan, ya saya hanya bisa berhusnuzon Ibu sepertinya termasuk dalam golongan wanita-wanita yang tawadu. Ya, silakan yang akan menanggapi pertanyaan dari Bapak Ustadz Husain bin Ali yang menanyakan tentang lafadz arijal yang kalau kita pahami secara umum dalam contoh di materi kuliah itu digolongkan dalam am dengan berbagai alasannya karena kalau yang host itu pasti tidak memakai al yang istigrok lil jinsi yaitu menggunakannya rojulun atau rojulaini atau rijal yang tidak menggunakan al dan pakai hasr dibatasi cuma sampai 3. Syaratnya banyak sekali. Itu baru dikatakan sebagai host. Jadi rojulun, Bukan rojulaini. maaf Pak, bukan am atau antara am dan host tapi am atau mutlak gitu. Iya, baik. Ini untuk ininya saja apa namanya tuh brainstormingnya dulu. Uh-uh. Baru kemudian yang ditanyakan oleh Pak Husain bin Ali adalah lafadz arijal kaitannya apakah dia itu ketika kemudian diartikan sebagai pemimpin atau roisul daulah atau roisul am itu lalu tidak lagi dikatakan sebagai am tapi dikatakan sebagai mutlak. Silakan tanggapannya. Mengingat kalau tadi dibahas itu mutlak itu adalah ketika sifat umumnya itu badali. Ada satu lafadz yang mewakili penyebutan kesemuanya karena dianggap lebih masyhur atau lebih terkenal. Contohnya, rokobah mewakili baik yang mukminah ataupun yang bukan mukminah. Rokobah menggantikan yang bukan mukminah ataupun yang mukminah. Namanya sama, rokobah semua. Silakan Bapak Ibu, silakan. Ada? Ada? Saya lihat lagi nih barangkali ada yang baru. Insya Allah siap nanti bersuruh sama teman-teman Ustadz Pak Bagus. Bagus memang harus begitu. Ada kok kolaborasi antara mahasiswa. Saya yakin tidak semua mata kuliah dikuasai oleh satu orang ya. Jadi wajarlah kalau kita saling bantu. Ini Pak Asep barangkali tadi Pak Husain Ali bilang mau menanggapi perkara Arijal yang ditafsiri dengan Ro'i Sudaul. Saya suka begitu emang Pak, suka
lempar batu sembunyi tangan beliau. Ya, 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 ya. Ya terlepas dari ada yang suka lempar batu sembunyi tangan ya, Bapak-Bapak Ibu. Em, Pokoknya siapapun yang mau menanggapi pertanyaan dari Pak Husin Ali yang saya husnuzoni ya, ini tujuannya adalah untuk menggugah Ghazwul Fikri dari semuanya terkait materi am dan khos ini dipersilahkan. Iya, karena memang am dan khos itu tidak lepas dari tafsir. Jadi kalau ada orang yang mengaitkan dengan tafsir ya wajar saja. Seperti saya bilang tadi, amkos, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan itu memang jadi bagian tafsir. Termasuk nanti yang juga jadi perdebatan adalah nasah dan mansuh. Karena ada juga orang yang menolak nasah mansuh dalam Al-Quran atau dalam penafsiran. Baik, silakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ini bagus sekali. Diskusinya menarik. Sayangnya tidak masuk nilai. Jadi yang berargumentasi kayak apapun jangan berharap nilai. Di sini kita ikhlas untuk berbagi sama teman. Berbagi ilmu itu makin bertambah ilmu, bukan malah hilang ilmu. Insya Allah. Silakan Bapak Ibu, silakan. Ya. Ini silaturahim aja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tadi sebetulnya saya pengen hanya konfirmasi tadi tuh, konfirmasi tentang ya maksud apa yang maksud tugas itu Pak. Saya kan kemarin tuh sempat lihat tuh soalnya, tapi belum saya pahami nih maksudnya gimana nih. Apa tadi apa Eksplanasi. reksplanasi apa ya? Eksplanasi. Reksplanasi. Eksplanasi terus yang dimaksud Bapak sub apanya subnya gitu. Saya tuh bingung takutnya salah salah asumsi saya. Iya, Tapi tadi dijelaskan, terima kasih atas pertanyaan Pak Hussein. Berarti bebas ya mau ambil submateri yang mana, apa mau dari definisi am atau host dan contoh-contohnya, ataupun dari kawaid-kawaid yang di bawahnya. iya, Hanya mau kalau kawaid kan tadi ada yang disebut di situ apa kawaid-kawaid yang tadi apa libroh bi khusus umum lebih khusus bebas. yaumil labdillah Ya, lebih khusus sahabat kayak gitu mau iya. jelasin itu nggak apa gitu ya Pak ya Bapak atau atau kayak misalnya kaidah al-muqtadu la umum malahu juga silahkan. Kan ada tuh. al-muqtad lahu boleh gitu kan berarti Boleh, boleh. boleh menjelaskan tentang definisi dan contoh-contohnya ataupun menjelaskan tentang kawaid-kawaid fikih yang ada di situ ya Pak ya. Iya, dengan catatan contohnya tidak sama dengan yang sudah ada dalam materi. Oke, ya terima kasih Pak. Cukup satu aja ya Pak ya? Satu saja, Karena kalau satu dua pun saja. nggak jadi 500 nilainya kan Pak ya? Kalau dua belum tentu benar semuanya. Yang bagus saya jadi 90 nanti rugi. Ya Allah. Ya, 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 ya. Nah, Ya, terkait tadi apa yang ditanyakan Pak Hussein, sebetulnya eh, karena memang saya nggak sependapat dengan apa yang disebutkan Pak Hussein ya, tentang makna dari Ar-Rijalu, saya tetap pada makna denotasinya lah, maksudnya makna awalnya Ar-Rijalu ya laki-laki gitu, tidak pada pemahaman yang lain yang menyebutkan bahwa itu adalah Raisul Am. Pokoknya tetap saya pada pendapat yang awal karena di situ disebut jelas banget itu Ar-Rijalu qawwamuna ala nisa gitu. Kalau nggak ala nisa mah ya nggak masalah gitu kalau nggak ada ya pada ala nisa. Jadi jelas-jelas itu emang jenis laki-laki lah gitu. Laki-laki itu pada umumnya ya iya, kan pada umumnya kan berarti kalau menurut saya itu al pada ar-rijal itu umum gitu bukan mutlak tapi umum kalau menurut saya. iya. Makanya Bukan taksis bahkan ya, yang lain bukan Pak taksis ada atau al yang umumnya, mu'arraf ya. umumnya kan ada orang-orang khusus ya ada yang khusus nih wanita kok bisa melebihi gitu ya bisa melebihi eh, Iya, perempuan misalkan atau wanita bisa melebihi laki-laki dalam hal kemampuan itu kan iya, aprot-aprot itulah gitu aprot-aprot tertentu pada umumnya begitu ada jalur kawamun alan bisa bima padallahu ya ada bahasa bima padallahu makanya kenapa iya, akan dikasih contoh dari situ dari mulai nabi-nabi bahkan kebanyakan aulia-aulia itu kebanyakan mereka tuh laki-laki. Jadi saya tetap iya, pada pendapat sebagian ulama yang mengatakan ya maknanya mana umum terus
tidak di mana yang lain, tetap aja Rijalu ya laki-laki. Baik, itu dulu ya. Itu dulu tanggapannya terhadap pertanyaan Bosenadi. Baik, terima kasih disampaikan kepada Pak Asep, Ustadz Asep Rahmat ya. Ini ustadz-ustadz semua yang bahas. Ada Ustadz Husain bin Ali, ada Ustadz Asep Rahmat, mungkin bin Rahmat juga ini juga. Saya kurang tahu ini. Atau nama sendiri ini. Tanggapannya adalah bahwa tidak sependapat dengan kemungkinan bahwa makna Arijalu itu dimaknai sesuai dengan tafsirannya itu dimaknai sebagai pemimpin atau arois ya. Karena nanti di sini kalau dihadapkan dengan mukobilnya yaitu Anisa, kalau rois nanti nggak tepat. Tapi kalau Arijal kan memang lawannya Anisa. Tapi kalau pemimpin lawannya apa Pak? Rakyat, Pak. Iya. Mau ini berarti rakyat ya, rakyatnya ya. Oke, itu tanggapan dari Pak Sep Rahmat ya, terlepas nanti dari tanggapan balik dari Pak Husain Ali atau dari Ustadz dan Ustadzah yang lain dalam grup ini. Silakan, barangkali ada yang menanggapi lagi. Kita sudah sama-sama menyimak oleh Ustadz Asep Rahmat tadi. Ya, mohon maaf tanggapannya mungkin sangat awam karena memang Asepnya masih awam nih, belum maksus nih. Kalau udah maksus berarti udah hebat. Kan beda. Asep yang ini sudah dikasih rahmat. Asep yang ini senantiasa berharap ya dikucuri rahmat dan Bapak kan udah VIP, udah maksus. Al-Fakir ila rahmatil aziz kan itu. Dia masih butuh rahmat banyak ini. Jadi terlepas dari maksusnya. Ya, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang pengen nanggep ini bagus sekali. Barangkali ada yang pernah baca gitu tafsiran tentang rijal yang dimaknai sebagai rois itu seperti apa, lalu sehingga nanti ketika dimasukkan apakah dia condongnya ke am atau yang mutlak. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan. Terlepas nanti benar atau salah itu tidak kita cari di sini, yang dicari adalah titik temu dari asumsi dan pemikiran kita tentang masalah ini. Benar dan tidaknya itu nanti ditemukan melalui pembuktian kepada sumber-sumber yang digunakan. Itu. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada nanti ya saya coba ulas ya sesuai yang saya tahu. Ya, silakan. Ada? Oh. Langsung ulas saja, Pak. Langsung saja. Nah, oke ya. Jadi pertama gini. Dalam penafsiran itu kita melihat ada penafsiran itu yang nanti dianggap sebagai penafsiran yang jumhur, artinya dari sekian banyak mufassir memang kebanyakan menafsiri dengan tafsiran seperti itu. Nah, nanti yang jumhur inilah yang biasanya dijadikan acuan atau pegangan. Itu juga yang disampaikan oleh pakar tafsir Indonesia, yaitu Pak Quraish Shihab. Beliau menyatakan seperti itu. Nah, ketika nanti ada yang memaknai misalnya dengan arijal dimaknai dengan rois, ya kan, pemimpin, lalu kemudian ada pertanyaan baru, apakah nanti kalau dimaknai dengan makna yang tidak arijal lagi, tapi dimaknai sebagai pemimpin, apakah dia nanti tidak lagi digolongkan sebagai am, tapi bisa masuk ke mutlak? Dalam pandangan saya sederhana saja Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa tadi kita sudah bicarakan bahwa sifat am pada mutlak, artinya kan berarti di sini dua-duanya memiliki sifat am. Hanya sifat am yang pada mutlak itu ada khususan dari sifat amnya itu bukan sumuli, bukan menyeluruh, tapi badali. Kalau sumuli, maka setiap bagian yang ada, yang patut dalam penyebutan am itu, maka dia masuk. Ketika disebutkan ar-rijal, maka setiap individu yang layak disebut sebagai laki-laki, maka masuk kepada ar-rijal itu tadi. Beda halnya ketika kita masuk kepada mutlak. Ketika diitlakkan bahasa untuk budak itu rokobah, maka itu sudah menggantikan, sifatnya adalah badali, menggantikan baik rokobah itu budak itu yang mukmin maupun yang bukan mukmin. Gitu. Nah, berarti kemungkinannya kalau mau dipaksakan ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, kemudian arijal itu ditafsiri sebagai pemimpin atau rois, dia tidak bisa disebutkan itu ar-rois, itu tidak bisa. Harus rois saja. Dan itu harus masuk bukan sekedar sebagai
kosakata, tapi harus masuk sebagai istilah, sama dengan rokobah di sini tadi. Sehingga nanti ketika dituntut dia masuk ke dalam mutlak, dia dituntut juga untuk rois ini menggantikan apa, gitu loh. Kalau rokobah itu menggantikan baik yang mukmin maupun yang mukminah, ya kan? Maka rois ini menggantikan apa? Apakah misalnya yang zolim maupun yang tidak zolim, gitu kan misalnya. Nah itu akan menjadi bahan perdebatan lanjutan bapak-bapak ibu-ibu. Jadi kalaupun dipaksakan bahwa Ar-Rijal itu dimaknai sebagai rois, maka dia tidak lagi am dengan sifat yang sumuli, dia berubah menjadi am dalam sifat yang badali, yang kemudian dikenal sebagai mutlak, bukan lagi am. Sebutan khususnya ya, sebutan khususnya. Karena kalau bagi saya, ditemukan dari penjelasan yang ada dalam kitab tersebut, entah itu am atau mutlak, dua-duanya tergolong sebetulnya adalah umum atau am. Tapi dua-duanya memiliki kekhususan dari segi am pada yang am itu sifatnya adalah syumuli, sedangkan am pada mutlak sifatnya adalah badali gitu. Jadi kalaupun Pak Husain bin Ali ini setuju dengan penafsir yang sedikit yang menyatakan Ar-Rijal itu dimaknai sebagai rois, bukan arois ya, ini harusnya itu tidak ada rois, maka tuntutannya adalah dia menggantikan apa? Kalau Rokobah menggantikan mukmin atau mukminah, maka rois menggantikan apa? Apakah rois yang zolim dan bukan yang zolim atau bagaimana? Nah itu akan menjadi perdebatan lanjutan karena tuntutannya memang seperti itu. Barulah dia dikatakan sebagai mutlak yang sifat amnya adalah badali atau menggantikan gitu bapak-bapak ibu-ibu. Ya. Jadi terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali ini. Ya Pak, yang sesuainya begini. Seandainya tadi Ar-Rijal dimaknai sebagai Roisul Akbar umpamanya. Terus nanti Anisanya Iya. dimaknai apa gitu Pak? Yang sesuainya. Iya, iya. Makanya itu kan tadi, kalau misalnya mau dipaksakan, tetap aja ada jalan keluarnya, bahwa misalnya Anissa itu dimani sebagai ro'iyah, karena sifat dari Nisa yang lemah itu, ro'iyah juga sifatnya pada dasarnya adalah lemah, artinya suara rakyat itu kekuatannya adalah ketika dia dibicarakan oleh orang yang mewakilinya, untuk nanti disampaikan, sehingga nanti diputuskan dalam kepentingannya. Kalau ternyata tidak dibicarakan, kan tetap saja tidak akan terjadi tuh Vox Day itu tidak akan terjadi, bahwa suara rakyat sebetulnya ada suara Tuhan. Itu jangan terjadi. Dan itu banyak sekali kejadiannya di negeri manapun, bahwa ya, rakyat yang suaranya ada sebetulnya adalah suara kemutlakan Tuhan, itu ternyata tidak diafirmasi dengan baik aspirasinya di tingkat perwakilannya. Dan tidak menyindir siapapun ya. Kalau misalnya ada di antara saudara, sahabat, kenalan Bapak Ibu yang ternyata menjadi wakil rakyat, tolonglah perjuangkan aspirasi baik dari mereka dengan sangat baik, yang sudah mengembangkan kepercayaannya kepada punggung, kepada pundak Bapak Ibu yang menjadi anggota wakil rakyat itu tadi. Barulah Anda menjadi wakil rakyat yang amanah, yang insya Allah mendapat banyak keistimewaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Silakan Bapak Ibu. Ada lagi kah? Jadi sepertinya untuk tugas sudah lumayan jelas ya. Mudah-mudahan tidak lagi keliru. Jangan semua dijelaskan. Cukup satu dari submateri yang ada. Ingat batasannya. Batasannya adalah contohnya tidak boleh sama dengan materi yang sudah ada. Karena yang dikendaki oleh kita adalah bagaimana Bapak Ibu memahami materi tersebut, lalu kemudian dari pemahaman tersebut bisa memberikan contoh. Karena inti daripada fikih dan usul fikih itu seperti itu. Dan memang dari banyak kasus, semakin kita memahami contoh, kita bisa memberikan solusi. Kalau misalnya kita tidak bisa memahami contoh, nanti untuk memberikan solusi agak kesulitan. Nah, dan memang banyak sekali ilmu yang akan dipahami dengan mudah melalui contoh. Itulah kenapa ada ilmu nahwu. Yang nahwu juga artinya adalah contoh. Jadi gitu ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Untuk yang misalnya masih awam, seperti yang tadi dikatakan Ibu Deni, bagus apabila menjalin
kedekatan dengan yang katakan memahami dengan baik lah dalam materi ini. Bisa dengan sharing, bikin grup khusus gitu kan. Apapun kan bisa ditemui oleh mahasiswa selama tujuannya baik. Asal jangan ada hal-hal yang dilarang yang dilakukan. Itu saja sih Bapak-Bapak Ibu. Iya. Tapi kalau saya lihat sejauh ini bagus kok penilaian Bapak-Bapak Ibu. Terlepas ada yang kurang baik ya, itu saya cukup menyayangkan juga. Kalau memang kita itu tergolong mahasiswa beasiswa, perjuangkanlah dengan sangat kuat gitu. Iya, karena dari jawaban yang ada, ini perlu saya sampaikan, saya tidak menyindir siapapun, terlepas dari Bapak yang menyadari atau tidak. Ada yang jawabannya cuma 2 baris, dan itu sama sekali tidak mencakup esensi masalah yang ditanyakan. Terus ada juga yang jawabannya cuma berapa kata gitu, bukan baris lagi, kata gitu. Kata yang menurut dia itu contoh dari kasus Amr atau Nahi. Itu sangat disayangkan sekali. Jadi niat, etikatnya sebagai mahasiswa yang tergolong mahasiswa itu saya nilai tidak ada. Oke, saya nanggapi Pak Silakan. dari ulasan Pak Asep Rahmat tadi bahwa Baik, silakan. memang secara kelaziman ar-rijal ya dalam teks Arab itu laki-laki gitu kan. Iya. Nisa perempuan, jadi sana ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki memimpin perempuan. Tetapi kemudian kalau kemudian dari tadi dijelaskan kaidahnya bahwa am itu bisa mengandung mutlak kan. Yang paling penting dalam konteks am bisa menjadi mutlak itu ataupun apakah ini mutlak, apakah am secara umum itu syumuli atau tabdili ya. Badali. Ya, badali. Jadi kalau am yang am itu syumuli gitu kan. Betul. Ya kan? Kalau am yang mutlaki itu harus badali. Membadali apa? Kalau yang tadi rokobah itu baik mukminah maupun ghairu mukminah, maka kemudian itu menjadi mutlak. Dan rokobah itu menjadi istilah akhirnya, istilah budak perempuan. Sehingga itu menjadi mutlak. Baik laki-laki, baik beriman maupun tidak beriman. Betul. Maka sama halnya dengan ar-rijalu di sana dengan an-nisa, artinya kalau kemudian dalam konteks teks dalam konteks bahasa kan bisa ada denotasi dan konotasi kan begitu Pak? Betul. Dalam konteks denotasi mungkin ar-rijalu adalah laki-laki, nisa itu perempuan. Tetapi dalam konteks konotasi apa dulu, maka kemudian tafsir juga bisa berkembang. Ya, ini yang kemudian tafsir juga kan tidak lepas kaitannya dengan usul fikih juga kalau ngomongin hukum ini kaitannya kan. Maka saya ketika ar-rijalu itu artinya secara konotasi itu tidak lagi laki-laki tetapi yang kuat gitu loh kan. Ini bagian daripada badali ya. Jadi ar-rijalu yang kuat, an-nisa adalah yang lemah. Tetapi dalam konteks ini bukan kemudian setiap perempuan adalah lemah, laki-laki adalah kuat, tidak. Tetapi hanya sebatas saja sebagai istilah gitu kan. Jadi nanti silakan lanjutkan dulu. Yang kuat itu siapapun menjadi badal, siapapun laki-laki maupun perempuan yang kuat maka boleh menjadi qawwamuna kan, menjadi pemimpin yang lemah gitu. Kan begitu. Kira-kira begitu tanggapan saya. Terima kasih. Oke. Jadi gini, kalau misalnya ini saya tanggapi dulu ya. Terlepas nanti Pak Asep juga pengen nanggepin dari apa yang disampaikan oleh Pak Hussein Ali ya. Jadi kalau misalnya tetap pengen dipaksakan bahwa ar-rijal itu taruhlah misalnya mau dimaknai sebagai mutlak dari sisi badalinya katanya menggantikannya karena di sana ada nanti dimaknai al-qawi, terus nanti yang satunya dimaknai misalnya yang lemah atau dhaif atau dhaifah gitu kan. Kalau misalnya kita lihat ke badali itu tetap ada syarat lagi Pak. Bapak jangan lupa bahwa badali itu ada satu, bahasanya itu ada satu lafaz yang masyhur menggantikan kesemuaan yang lainnya.
Tadi contohnya adalah Rokobah itu dikatakan yang paling masyhur secara konsensus menggantikan baik itu yang mukmin maupun yang mukminah. Nah, maka kalau dicontohkan nanti kowi dengan doif, atau tadi Bapak bahkan ada alnya, itu nanti tidak memenuhi kepada syarat mutlak itu sendiri, yaitu pertama adalah masyhur berdasarkan konsensus, masuk dia sebagai istilah, dan menggantikan dari yang lainnya, baik itu mukmin ataupun mukminah. Itu Bapak ya. Jadi kalau saya sendiri, kalau misalnya mau memaksakan itu Arijal itu ditafsiri yang lain, itu ambil tafsirannya memang kolil, nadir, jarang sekali orang menafsir itu sebagai pemimpin misalnya atau rois. Tapi itu lebih mungkin untuk dimasukkan ke dalam bab am yang mutlak. Tadi contohnya adalah dia dikatakan sebagai rois, nanti badalinya adalah, dan rois itu pasti sudah diterima oleh konsensus. Badalinya adalah baik itu pemimpin itu zolim ataupun yang tidak zolim, yang adil. Maka disebut sebagai pimpinan. Siapapun yang jadi pimpinan, rois, dia tetap disebut sebagai rois, baik dia itu adalah zolim ataupun adil. Maka rois ini adalah lafadz yang istihar, yang lebih masyhur, yang mewakili baik yang zolim ataupun yang adil. Ya meskipun itu secara penafsiran sedikit. Jadi kalau jumhur penafsiran, Ar-Rijal dalam Ar-Rijal Qawwamun 'ala Nisa itu dimanainya Ar-Rijal yang istidrakul jinsi, bahwa secara umum manusia secara keseluruhan sumuli itu adalah memimpin kaum perempuan itu Pak. Ya jadi kalaupun mau dipaksakan lemah sekali memang sebetulnya. Ar-Rijal dimaknai dengan dimasukkan ke dalam mutlak yang badali itu lemah sekali sebetulnya Pak. Iya. Terlepas ada yang menafsiri itu sebagai lain ya, tidak dimaknai sebagai Ar-Rijal yang yang istiqolin jinsi itu. Baik, ada yang ingin menanggapi dari Ustadz yang lain? Silakan. Kalau tidak ada dan tugas-tugas, ya silakan. Lagi. Dalam ya, konteks terus berubah, artinya sesuai zaman, sesuai konteks. Sama halnya misalkan dalam dalam kasus misalkan Imam Syafi'i ada kaul qadim dan kaul jadi ya. Mungkin teks itu ketika di Arab zaman saat itu, zaman 571 abad Hijri, baru pertama Hijriah lah gitu kan. Karena kan 1400. Perubahan-perubahan itu yang kemudian termasuk teks juga maknanya kan bukan tunggal, artinya ada preferensi tetapi juga ada referensi juga ada preferensi. Sehingga ketika kemudian am mutlak itu yang kemudian tadi dijelaskan bahwa setiap kata yang menunjukkan am pasti am, tetapi juga ada am yang artinya mutlak gitu kan. Artinya kan itu bisa dikatakan bahwa ada konteks tertentu yang kemudian bisa menjadi mutlak gitu. Maka ketika kemudian kenapa Ar-Rijalu kemudian saya sebut artinya Al-Qawi dimutlakkan karena mewakili laki maupun perempuan yang kuat, yang dia mampu untuk memimpin, maka boleh itu menjadi qawamun. Kan begitu. Kalau tadi kalau misalnya catatan-catatan yang harus ada pada am yang badal itu tidak terpenuhi, maka tidak bisa Pak. Karena kalau Ar-Rijal kemudian dimaknai sebagai Al-Qawi dengan al di dalamnya, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai am yang mutlak. Karena syarat am yang mutlak adalah dia berupa lafadz yang tidak disertai al. Contohnya adalah dalam lafadz Rokobah itu tadi. Oke, maaf. Siap. Alnya Ar-Rokobah misalnya gitu. Nah itu akan berbeda lagi Pak. Makanya dikatakan di sini adalah ada catatan-catatan dan syarat-syarat harus dipenuhi sehingga nanti am itu akan tergolong sebagai am yang sumuli dan tergolong sebagai am yang badali. Kalau syaratnya tidak dipenuhi, maka tidak bisa kita kemudian memasukkan am itu sebagai am yang sumuli atau badali gitu Pak.
Malah saya cenderung ketika melihat penjelasan Bapak itu, jadinya itu bukan lagi sebagai lafaz yang istihar atau yang terkenal mewakili penyebutan yang lainnya, tapi jadinya adalah larinya kepada takwil. Nah itu akan berbeda lagi, Pak. Dan di bab yang kita pelajari sekarang ini, di semester ini tidak ada tentang takwil. Takwil itu contohnya adalah misalnya makna yad yang dimaknai sebagai kuasa, bukan lagi makna yad bagaimana tangan. Sehingga tadi pembahasan awal itu yang denotasi konotasi itu menurut saya sudah sebenarnya agak jauh dari yang kita bahas sekarang ini, antara mana yang mana yang khos, mana yang mana yang mutlak, mana yang khos. Karena kalau kita bahas definitif dan konotatif, maka larinya bukan kepada dan khos, tapi kepada yang tadi itu. Ada yang makna yang asli, ada yang ditakwili. Nah, takwil itulah yang disebut sebagai makna konotatif. Nanti kalau pembahasannya lari ke materi yang lain, misalnya ke materi logika, akan berbeda lagi. Nanti ada yang namanya meta bahasa soalnya. Nah itu agak mirip-mirip. Jadi nanti ada denotatif, konotatif, ada meta bahasa di yang ketiganya. Nah, di bagian denotatif, konotatifnya hampir sama, di meta bahasanya agak berbeda. Itu pembahasannya misalnya ada lafaz hamad dan lafaz madah. Nah, itu ada di logika, mantek. Boleh menanggapi sedikit, Pak? Ya, silakan. Tadi dikatakan oleh Pak Hussein, ya saya juga tidak memungkiri, mungkin ada memang sebagian ulama mutakhirin ya yang menafsirkan seperti apa yang tadi ditafsirkan oleh apa yang diasumsikan oleh Pak Hussein. Tapi mungkin itu hanya minoritas saja, hanya minoritas saja. Apalagi kalau kita kembali ke kaidah bahasa atau kaidah termasuk ada di kaidah usul fiqh juga dikatakan kan tuqaddamul haqiqatu ala litabaduriha. Jelas ini kan kita. Tuqaddamul haqiqatu alal majad. Ketika suatu kalimat itu bisa mungkin ya, takwil dengan yang diterjemahnya karena lebih gampang untuk dipahami oleh logika kita, kecuali umpamanya sulit untuk dimaknai secara logika atau bertentangan dengan kaidah-kaidahnya. Contoh seperti tadi ya, mentakwil seperti dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita mentakwil yadullah fawqa aydihim, yad dengan makna kekuasaan gitu, bukan makna tangan. Itu karena apa? Karena menurut guru-guru kita atau madhab tauhid yang kita pahami, madhab akidah yang kita pahami, yaitu dari Maturidiyah dan Asy'ariyah, bahwa tidak mungkinlah dan mustahil Allah punya yad gitu yang dimaknai dengan tangan. Makanya para ulama-ulama mutaakhirin atau ulama khalaf itu mentakwil makna yad itu dengan kekuasaan. Nah kalau di sini kan nggak ada kesulitan untuk memahami secara logika kita. Jadi kenapa ketika makna donotasinya mudah dipahami harus kemudian dipindah ke makna konotatif gitu. Tadi bolehlah kita takwil kalau memang susah untuk dipahami. Itu kan ini kan gampang untuk dipahami ya. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita. Gitu kan. Itu kan mudahlah dipahami. Kan nggak susah dipahami gitu, nggak susah dipahami. Oke. Ini tambahan dari tanggapan dari Ustadz Asep Rahmat ya, bahwa apa yang ditanyakan atau diajukan sebagai bahan untuk pemikiran kita bersama tentang Ar-Rijal yang ditawarkan dengan penafsiran yang lain, tidak lagi dengan Ar-Rijal itu sendiri, tapi dinamanai misalnya dengan orang memiliki kekuatan, sehingga memiliki kekuatan itu wajar apabila jadikan pemimpin dari mereka yang tidak memiliki kekuatan, terlepas dari yang memiliki kekuatan itu laki-laki atau perempuan, itu dalam beberapa sisi memang akhirnya menjadi lemah untuk kemudian dimasukkan ke dalam bagian yang mutlak yang sifatnya adalah mestinya badali, artinya adalah lafaz yang istihar yang menggantikan penyebutan dari yang lainnya.
Nah, terlepas daripada itu, kalau dari penafsiran sendiri sebetulnya kita tidak menolak juga ketika ada penafsiran yang lain daripada Rafad Arijal itu yang kemudian kalau saya pahami sendiri itu bukan lagi dalam ranah menjadikan sebagai itlak atau apa, tapi itu adalah ranah mentakwilkan Arijal dengan pemaknaan yang lain. Dan memang dalam tafsir itu akan ditemui hal-hal yang seperti itu. Hanya saja biasanya kalau di kalangan kami memang di Asy'ariyah yang ikutnya Asy'ariyah atau Maturidiyah itu hanya mentakwil pada ayat-ayat sifatnya adalah mutasyabihat, tidak pada ayat-ayat yang muhkamat atau ayat-ayat yang untuk dipahami sebagai sumber hukum itu tidak terlalu sulit. Tapi untuk kalau ayat musyabihat seperti tadi, yad yang mutasyabihat dengan yadnya manusia itu, maka nanti kita takwil dengan bahwa yad itu bukan lagi tangan sebagaimana diyakini oleh orang-orang mutajasimah, tapi yad itu dipahami sebagai kekuasaan. Jadi yadullah fauqa aydihim itu ya dimaknai berbeda. Begitu pula ketika memahami alam arsyistawa juga ada perbedaan juga. Ia termasuk mutasyabihat sehingga harus ditakwil dalam pemahaman kami. Ini terlepas dari pemahaman yang lain. Nah, itu sih. Ini diskusinya cukup menarik. Kita tidak mengklaim kebenaran dari apa yang disampaikan, hanya saja melihat daripada definisi lalu kemudian syarat untuk masuk itu, maka seperti tadi dijelaskan di awal, bagi saya pribadi, contoh lafad arijal yang boleh dimaknai al-ghawi itu tidak bisa dimasukkan kepada bagian dari am yang mutlak yang sifatnya adalah badali karena beberapa syaratnya itu cacat untuk masuknya dia sebagai am yang mutlak yang badali. Tapi kalau misalnya masukkan kepada takwil sah-sah saja karena dari lafad yang aslinya atau makna definitifnya ia akan berubah ke makna yang baru dengan pemahaman yang baru yang lebih khusus sehingga dikatakanlah oleh kita sebagaimana konotatif. Demikian Bapak-bapak Ibu-ibu, sepertinya sangat menarik pembicaraan kita malam ini. Terlepas dari ada yang paham atau tidak paham ya, mudah-mudahan semuanya bisa mengambil manfaat dari pembicaraan kita malam ini yang saya rasa ini cukup gayeng ya, tidak terlalu baku, tidak terlalu resmi. Ya karena ini bukan di jadwal kuliah, jadi saya juga bisa santai pakai kaos. Ini habis sholat langsung. Yang ngaji anggap aja ngaji lah. Gitu ya. Maaf Pak, saya mau bertanya. Ya ini dengan Ustadz siapa, silakan Ustadz. Bukan Ustadz Pak. Saya hanya ingin bertanya karena tadi telat bergabung dan penjelasan dari Pak dosen tidak bisa saya ikuti. Saya ingin menanyakan kembali perihal tugas Pak. Maksudnya saya belum paham sama sekali nih. Saya masih termasuk awam nih masalah ini. Baik. Mohon dijelaskan kembali Pak. Terima kasih. Baik. Iya. Jadi tugas yang terkait dengan am dan khos ini yang tenggat waktunya itu sampai hari Rabu ya kalau tidak salah. Karena itu sesuai dengan permintaan Bapak Ibu juga. Soalnya tidak banyak saya yakinkan. Sehingga tenggat hari 3 hari itu sudah cukup lah. Yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu terkait am dan khos adalah hanya mengambil satu submateri. Misal, Bapak Ibu lebih memahami definisi am. Cukup masukkan definisi am dalam jawaban Bapak Ibu yang sesuai Bapak Ibu pahami. Lalu setelah pemahaman Bapak Ibu tentang itu dijelaskan kembali, berikan contoh yang berbeda. Misal, di sana dicontohkan lafad arijalu, Bapak memberikan contoh yang lain. Jangan lafad arijalu. Bersama dengan penjelasannya. Kenapa arijalu, kan kalau di materi itu arijalu kenapa bisa dikatakan sebagai am, itu ada penjelasannya. Nah, Bapak juga harus menjelaskan kenapa lafad yang Bapak pilih itu bisa dikatakan sebagai am. Gitu. Begitu pula ketika memilih menjelaskan definisi tentang host, maka juga sama tuntutannya. Atau mengambil salah satu submateri yang merupakan kaidah, seperti misalnya al-muqtadu la umum malahu. Sesuatu yang tertentu, maka dia tidak dikatakan sebagai sesuatu yang umum, atau tidak ada sifat umum pada dia. Gitu. Tidak dapat sifat umum pada sesuatu yang tertentu. Nah, itu juga bisa diambil sebagai tugas Bapak. Gitu.
dengan catatan contohnya harus berbeda dari yang ada dalam materi. Satu saja Pak, satu submateri, tidak banyak. Karena buat saya, kalau Bapak Ibu kreatif itu, dari pemahaman yang satu dari tiap-tiap mahasiswa, dan berbeda, kalau yang kreatif itu nanti nanya ke mahasiswa yang lainnya, kamu ngambil materi apa? Ini, kayaknya bener nih masukin. Jadi dia punya punya kekayaan contoh gitu. Dan juga kekayaan pemahaman dari rekan-rekan gitu terkait materi yang ada. Sebetulnya yang saya tuju itu. Jadi walaupun tugasnya kayak parsial, tapi kalau ada yang kreatif itu dia akan menjadi sesuatu yang sifatnya itu menjadi universal. Nah, sesuatu yang sifatnya tadinya cuma potongan-potongan-potongan, dia akan menjadi satu. Gitu Bapak. Nah, ya. Kira-kira bagaimana Pak? Bisa Baik, dipahami Pak? insya Allah Cukup Pak, bisa dipahami? bisa dipahami. Insya Allah. Ya, insya Selamat Allah. mengerjakan Terima Pak. kasih Pak. Mudah-mudahan lancar, lancar dari Amin. Amin. sambungan internetnya, lancar dari pencarian Amin. sumbernya. Amin. Amin. Pak Amin. dosen, Pak dosen, Pak dosen, Baik, baik silakan. sebentar Pak dosen, ini benar-benar kayaknya urgent banget nih. Saya pengen tanyakan Iya, mumpung dengan pakar nih. Nah, terkait benar apa juga. yang disebutkan ini saya baru baca juga nih PDF dari Amar dan hostnya, di situ disebutin ada kaidah khitab yang khusus tertuju pada satu orang dari umat memberi faedah Iya, umum hingga ada petunjuk yang menunjukkan kekhususannya. iya, Contohnya di sini ada qad ankahtuha bima ma'aka minal qur'ani. iya, Qad ankahtukaha bahasanya. Qad iya, ankahtukaha bima ma'aka iya. minal qur'ani. Dan Mm-mm. dawuh Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi menikahkan seorang sahabatnya dengan seorang perempuan. Nah, di situ disebutkan tentang mahar nih. Di bawahnya penjelasan ini, hukum mahar dengan bacaan atau hafalan Quran kebolehannya bukan hanya untuk sahabat Nabi yang ada pada riwayat tersebut, tapi umum untuk siapa saja. Dalam artian kita pun, umpamanya kita nggak ada modal buat nikah nih, umpamanya Kang Candi atau siapa, ya, yang kemudian nggak ada. Ini saya belum tahu nih ada mahasiswa yang belum nikah ternyata. Saya kira semua bapak-bapak Ada ibu-ibu. Pak, ada yang cowoknya, ada yang ceweknya juga ada Pak. Nah, Ya mudah-mudahan ketemu jodohnya ya. Amin. jadi dengan bahasa di sini berarti siapapun sama saja, yang bukan hanya sahabat yang dulu yang disebutkan kanjeng Nabi, tapi siapapun boleh dengan mahar bacaan Al-Quran. Cuma dalam dalam kitab-kitab fikih disebutkan kan, ditafsiri maksudnya bima ma'aka minal Quran itu bitaklimiha kan, bitaklimiha dengan mas kawin mengajarkan Al-Quran kepada si istri tersebut. Karena kan di dalam fikih disebutkan yang syarat mahar itu harus sesuatu yang bisa diuangkan kan. Ya, Ya, mahar itu harus mutakawam kan. Dalam kitab itu sebenarnya iya, mahar itu mutakawam, harus sesuatu yang bisa diuangkan. Sementara iya. apakah hafalan Quran bisa diuangkan? Gitu. Ya. Yang bisa diuangkan mengajarkan, yang bisa diuangkan itu mengajarkan Al-Quran. Makanya kan dalam kitab eh, ya aslinya apa kitab sulamnya kan disebutin ketika ngasih contoh itu kan disebutkan bahasanya bitaklimiha Al-Quran, dengan Iya. mengajarkan laki-laki itu kepada istrinya itu Al-Quran. Jadi mungkin dulu begini, sahabat tersebut tidak punya uang, kemudian Rasul bertanya, kamu bisa bacaan Quran apa? Ini. Oh iya, nggak apa-apa, itu jadi mas kawin. Ajarkan saja itu kepada istri. Karena mengajarkan Quran itu kan bisa bisa diuangkan sebetulnya, ya kan? Ya kan? Bisa diuangkan. Kan nggak haram Ini kita gini. semuanya sudah Saya mau sudah saya sudah mau Al-Quran. sudah Saya larinya kepada ini deh ekonomi nih. ya, kamu harus membayar saya umpamanya untuk satu surat kahfi saja saya ajarkan sampai Ya, kamu bisa, tapi kamu harus bayar saya sekian umpamanya. Kan itu kan boleh kan? boleh saja tapi ya, sifatnya sifatnya kerelaan aja bukan berarti mensyaratkan bayaran ya. Kalau Nah, misalnya ada juga yang diperbolehkan itu adalah sifatnya tidak. Jadi silakan saja itu pembahasannya larinya ke fikih ya. Tapi kalau pemahaman kepada hadis itu memang bermacam-macam pendapat ulama. Ada yang ai ta'liminya, ada juga yang dimaksud adalah dengan bacaannya itu sendiri atau bacaan yang karena waktu itu sahabat umumnya hafal sehingga bahasanya adalah gimana maka minal Quran, itu ada yang bitaklimiha minal Quran, ada yang menyatakan adalah hafalan Qurannya itu sendiri yang dijadikan sebagai
mahar dalam pernikahan. Itu sebabnya pula di zaman sekarang ada juga kita temui mereka-mereka yang entah ya, saya kurang tahu juga apakah karena tidak mampunya, apa karena pengen terlihat sangat apa ya, sangat syar'i sehingga iya kan gitu. Iya kan gitu. Bapak pasti akan nemui di kalangan mereka-mereka yang sedang hijrah itu nanti ketika mereka maharnya adalah dengan membacakan surat Ar-Rahman misalnya ya kan. Dan itu sah-sah saja. Terlepas dari nanti yang mengajarnya itu apakah suami kepada istri atau kan suami yang pengen membacakan Ar-Rahman ini belajar kepada guru yang lain lalu kemudian dia membacakan sebagai mahar dari pernikahannya gitu Pak. Jadi terlepas dari sumber-sumber yang ada, maka maknanya semua yang dimaksud itu bisa dibenarkan. Baik yang menyatakan yang dimaksud adalah mengajarkan, ataupun yang dimaksud adalah dengan hafalan yang dimiliki. Karena pada saat itu yang dimaksud adalah sahabat kebanyakan itu hafal Al-Quran. Meski juga tidak juga dikatakan sebagai sesuatu yang general bahwa semua sahabat itu hafal Al-Quran, tapi kebanyakan hafal Quran. Nah, untuk sahabat yang hafal Quran itu seperti kita pernah bahas, istilahnya ada sendiri, yaitu adalah dikatakan sebagai Al-Qurra. Gitu. Jadi saya tidak kemudian pengen menyatakan, oh yang sumber yang menyatakan di ta'limnya itu yang benar, atau sumber yang menyatakan bima ma'aka minal Quran itu yang benar adalah maknanya hafalan. Buat saya semuanya asal dengan penjelasan yang logis, seperti logis penjelasan Bapak, dengan dasar bahwa dalam fikih itu yang namanya mahar harus mutaqawam, nanti yang pakai hafalan juga bisa bilang bahwa hafalan juga bisa mutaqawam. Kalau semua sudah afiliasinya kepada ya kan? Pasti semuanya bisa mutaqawam. Tapi saya ingat nasihat dari guru saya, dari ibu saya terutama. Saya adalah guru saya yang pertama karena al-ummah rasulullah ya. Dia pesan yang paling saya ingat adalah kalau soal ilmu yang kaitannya dengan agama, kamu nggak bisa ngasih tarif. Kalau kamu yang katanya pandai bahasa Inggris mau kasih tarif berapapun, ibu tidak akan jadi masalah. Umi tidak akan jadi masalah. Silakan mau kamu hargai berapa, asal sepakat dengan orangnya silakan. Tapi kamu pinter ngaji, terus kamu kasih tarif ke orang yang pengen belajar, Umi nggak setuju, nggak ridho katanya. Jadi sampai saat ini saya menjalankan itu nasihat umi saya. Begitu pula nasihat guru-guru yang lain saya. Baik. Jadi itu Ustadz Asep Rahmat. Pokoknya semuanya bisa dibenarkan. Terpenting sih buat saya adalah ketika itu apa ya? Ada pegangan yang lain kan harusnya yang juga dikedepankan bahwa Kanjeng Nabi sendiri menyatakan kalau kita pengen menikahi perempuan itu berikan mahar terbaik yang kita bisa kan begitu. Orang Kanjeng Nabi saja berikan 200 mi'ah dirham. Itu Nah, akan kalau penjelasan dengan hadis inna ahab koma akhadtum alaihi ajron kitabullah itu gimana? pada ke sana larinya. Ajron kitabullah itu artinya Ya, makanya kan seperti yang dibahas di awal, khitab kepada salah satu dari sahabat itu ada yang berlaku secara umum, ada yang tidak. Nah, yang tidak itu diantaranya adalah yang berkurban tapi dengan hewan yang sebetulnya belum sampai umur untuk dikurbankan, yang dikhususkan hanya kepada Abu Darda. Abu Darda itu, saya nulis Abu Darda apa Abu Burda? Jangan-jangan salah nulis itu. Abu Burdah di sini, Pak. Kan, kayaknya yang benar Abu Darda. Saya Itu adalah di antara sahabat yang tidak mampu gitu. Nanti saya lihat lagi kitabnya. Benar saya nulis Abu Burda atau harusnya Abu Darda. Sebentar, saya ambil aja ya sekarang ya. Mumpung ada di sini, kitabnya juga ada di rumah kok. Supaya diyakinkan benar-benar ada kekeliruan. Kan kalau ada kekeliruan harus segera diperbaiki. Jangan dibiarkan berlarut-larut salahnya. Kitab Sulam. Bentar. Mana dia? Nah ini dia. Saya cek ya Pak, apakah Abu Darda apa Abu Burda sebenarnya.
bab tentang halaman 16 dan 19 kalau di kitab As-Sulam itu. Ini kitab yang menurut saya ditawarkan ke mahasiswa itu cukuplah, nggak terlalu sulit juga. Oke. Ya, di antaranya yang menyetujui bahwa makna kima ma'aka minal Quran itu bita'limiha adalah Syekh Abdul Hamid Hakim sendiri. Ini dan yang dimaksud di situ Abu Burdah, bukan Abu Darda. Nah, Abu Burdah. Ada. Kaqauli sallallahu alaihi wasallam li Abi Burdah finnas fit tadhiyah bi inaqin atau bi anaqin. Tudziuka wala tudziu ahadan ba'daka, muttafaqun alaih. Ya. Jadi begitulah ya. Yang benar Bapak, Abu Burdah. Bapak mohon izin. Silakan. Bapak mohon izin menyambung hal itu tadi. Bagi saya ya, kurang paham terkait dengan apa namanya mahar itu tadi ya dalam perkawinan Pak ya. Itu kan tidak masuk dalam rukun Pak ya, tapi kenapa hukumnya wajib gitu Pak? Mohon penjelasan Pak. Terima kasih. Aduh, ini jadi ke arah sana nih kayaknya. Ada yang pengen nikah beneran? Atau sudah nikah? Ya Allah, ya Rabbi. Sudah Pak, sudah nikah. Kalau membuka kitab fikih Pak, soal mahar ini memang ada yang merasa itu jadi perdebatan, ada yang tidak. Sama dengan permasalahan wali di dalam nikah kan juga ada perdebatan di dalamnya. Ada juga yang menyatakan itu bukan perdebatan lagi sebenarnya. Jadi ada yang menerima, ada yang tidak gitu kan. Nah, mahar itu menjadi penting meskipun dia tidak wajib karena penghargaan kita terhadap orang yang akan jadi istri kita. Ada juga ulama yang menyatakan mahar itu pada dasarnya adalah kita sebetulnya menikahi kan ajnabi Pak, menikahi ajnabiyah, perempuan yang bukan mahram kita kan. Nah, untuk menjadi halalnya dia buat kita, gitu kan, bukan berarti kemudian berubah status ajnabiyahnya menjadi kemudian mahram kita. Dia tetap ajnabiyah, tapi kemudian halal untuk kita gauli, halal untuk kita dekati, itu membutuhkan pengganti. Nah, penggantinya itu adalah mahar. Sehingga paslah kalau dikatakan oleh baginda Nabi, mahar kalau misalnya kita itu memang bisa dan mampu, berikanlah yang terbaik sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi sendiri. Jadi kalau yang mampu, saya pikir janganlah maharnya itu aibi khotamin hadidin misalnya. Itu kan bahasa itu walau. Kalau walau itu karena saking tidak mampunya sahabat, sehingga ada dalam riwayat itu sahabat yang maharnya itu adalah dengan cincin dari besi gitu. Tapi kalau kita ntar mampu Pak, jangan. jadi kalau disurutil ikhlasin ntar Pak, kalau benar-benar nggak mampu. Gitu ya Pak. Jadi mahar itu memang bukanlah hal yang wajib, tapi dia menjadi penting kedudukannya karena menghalalkan istri kita yang asalnya adalah bukan mahram, dia ajnabiyah, untuk kita gauli, untuk kita perlakukan sebagai istri kita itu adalah dengan dibayarkannya mahar gitu. Yang istilah lainnya itu bahkan bukan pakai basam al-mahru, kita kan tidak menemui itu Pak. Pakainya adalah asidak. Ya kan? Untuk mahar itu bahasanya itu. Jadi kira-kira penjelasannya begitulah Pak. Untuk kenapa mahar itu kalau tidak wajib, tapi kok harus ada ya, menjadi penting Pak. Itu. Tapi untuk orang yang berpendapat lain, ya tidak ada mahar pun tidak jadi masalah. Ada yang begitu. Tapi di kalangan kita, yang maksudnya apa keyakinan yang saya ikuti untuk fikih itu, mazhab Syafi'i kebanyakan, jumhur, kaul mu'tamad menyatakan ya 5 itu mestinya ada dalam pernikahan. Ada 2 yang pengen dinikahkan, ada walinya, ada saksi dengan syarat masing-masingnya, lalu kemudian ada mahar, dan jangan lupa ada ijab kabul. Jadi semuanya 5. Terhitung cara ngitungnya sih bisa juga kurang dari 5 itu Pak. Yang 5 itu
Yang ya. 5 itu bukan mahar, Pak. Kalau di rukun nikah itu bukan mahar, Pak. Jadi mahar itu di luar rukun yang 5 itu sebetulnya. Tapi mungkin mahar itu jadi wajib karena ada khitab lain. Kalau kita belajar belajar kemarin masalah amar dan nahi, kan di Quran ada ayat yang mengatakan wa atun nisa as-soduqatihin nanihlah. Itu kan atun nisa itu kan fil amar ya. Kalau kita Ya. lihat dalil ijmali kan al amru yak tadi al wujuba. Karena Ya. ada amar itu maka nggak ada korinah lain, maka ya akhirnya jatuh pada makna yang awal yaitu maknanya wajib. Jadi wajiblah bayar bayar nihlah itu atau bayar sodukot Mahar. sidak ya. Sodok atau sidak ya. Ya. Sodukot. Itu pandangan secara usul fikihnya seperti itu. Kalau pandangan dari kitab fikihnya tadi bahwa kenapa menjadi wajib, dia itu sebabnya adalah dikarenakan adanya itu untuk menjadikan halalnya mereka yang sebetulnya ajnabiyah untuk kita pergauli. Nah, Jadi kepatutannya adalah dengan kalau saya tangkap dari pertanyaan tadi Pak Ade ya kalau saya Pak Ade, beliau itu kan pengen menanyakan tuh kenapa gitu di rukun ya, nikah yang 5 itu mahar nggak disebutkan, tapi kok nggak jadi wajib gitu kan? Disebut yang 5 itu Betul. kan hanya Ya, betul, betul. pengantin Begitu. pengantin laki-laki, pengantin perempuan, kemudian walinya, kemudian 2 saksi dan ijab kabul kan nggak ada, Iya, nggak ada betul. disebutin mahar ya. Tapi kok jadi wajib gitu. Itu kan itu. Kalau menurut saya ya karena memang ada kitab lain. Nah, terus kenapa ya, nggak masuk rukun? Nggak masuk rukun karena apa? Karena mahar itu bisa gugur karena beberapa hal. Contoh gugur karena memang diikhlaskan oleh istrinya. Udahlah, kan kalau nggak bisa, punya nggak apa-apa ya, lah. disepakati Nggak untuk tidak bayar. adanya mahar. Iya, ya itu kan tadi disampaikan bahwa dalam fikih itu di antara perbedaan mazhab dan perbedaan pendapat itu, maka nanti ya itu menjadi suatu keniscayaan. Ada yang menyatakan mahar itu mesti wujud, ada yang menyatakan dia sebetulnya bukan bagian dari rukun, tapi tetap wajib dengan alasan. Gitu. Buat saya sebetulnya yang terpenting adalah kita jangan kemudian berpegangan pada dua sumber yang berbeda untuk masuk kepada apa yang kita yakini, karena itu akan sangat rancu. Jadi kalau Bapak memahami bahwa mahar itu tidak termasuk dalam rukun nikah, maka berarti nanti penjelasannya adalah mahar, seperti tadi disinggung oleh Pak Asep atau Ustadz Asep itu, mahar memang bukan rukun nikah, tapi menjadi penting karena pertama, kalau dari segi usul fikih, melihat kepada dari tafsilinya, itu adalah jelas ada amar. Sedangkan kalau kita lihat kaidahnya, maka amar menunjukkan kepada wajib. Kalau kita lihat kaidah yang lain juga sebetulnya bisa juga dikatakan sesuatu yang tidak menjadi sempurna akan hal tersebut, dia akan hanya akan menjadi wajib. Malah yatimul wujub illa bi wajibun. Dan memang pernikahan itu kalau kita lihat kepada tadi alasan diungkapkan sebagian ulama bahwa mahar itu adalah untuk memantaskan atau menjadikan patut seorang perempuan yang asalnya ajnabiyah kita pergauli, kita perlakukan sebagai istri kita, maka itulah yang dikatakan sebagai yang tadinya tidak wajib tapi menjadi sempurna dengan itu, maka dia menjadi wajib. Nah, terlepas dari itu, yang jadi pegangan kita adalah contoh juga yang diungkapkan oleh baginda Nabi dan zuriyah-zuriyahnya. Kalau kita perhatikan, maka Kanjeng Nabi sendiri ketika menikahkan putrinya ya dengan beberapa sahabat itu, di dalamnya disediakan mahar, dan juga bahkan dari pribadi Kanjeng Nabi sendiri juga dijelaskan memberikan mahar terbaik. Dan ulama ada yang menafsiri bahwa kenapa mahar menjadi penting seperti tadi saya jelaskan, karena untuk kepatutan perempuan yang asalnya ajnabiyah untuk kita pergauli. Gitu. Jadi penjelasan dari segi fikih dan usul fikih sekilas akan terlihat berbeda, tapi ketika diketahui dari kaedah dan lainnya, maka nanti akan ditemukan titik temu bapak-bapak, ibu-ibu. Gitu ya. Ada tanggapan yang lain mungkin?
Ini pembicaraan kita asik sekali nih. Bapak Ustadz Husain bin Ali barangkali pengen menambahi atau memberikan tanggapan selain tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Asep Rahmat. Cukup, Pak. Cukup ya? Ya, sangat. Cukup ya. Pokoknya kalau sumber bacaan berbeda akan ditemukan beberapa perbedaan juga Bapak Ibu. Karena kayak misalnya fikih yang kita pelajari tentu tidak akan pernah sama dengan kitab undang-undang hukum pernikahan di negara kita. Baik mengenai cerai dan lain sebagainya itu ada beberapa perbedaan juga. Jadi kalau misalnya sumber pertanyaan itu misalnya secara umum maka jawabannya bisa berbeda-beda. Itu suatu hal yang niscaya. Tapi seperti kita sepakati di awal, perbedaan tadi asal menyertakan sumber yang diyakini kebenarannya seperti tadi permasalahan imam maka Al-Quran ternyata ditafsiri bi ta'limiha itu dikuatkan misalnya dalam kitab Syekh Hakim sendiri dan kitab yang lain meskipun dalam beberapa sumber yang lain juga dikatakan juga hal yang berbeda itu menjadi untuk memperkuat pendapat argumen atau argumen kita. Kalau buat saya sendiri sebagai moderator tidak resmi pembicaraan ini banyak sekali memberikan masukan yang positif ya buat dan sumbang saran yang bagus, saling memberikan input dan output yang bagus untuk kita menjadi paham bersama. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Saya pikir barangkali Bapak Ibu ada tugas dan kewajiban yang lain. Kalau tidak ada yang akan ditanyakan lagi terkait dengan tugasnya atau dengan materi yang kita pelajari, dirasa cukup barangkali ya. Dan seperti biasa, walaupun ini tidak resmi, seperti biasa saya mintakan sesepuh kelas atau yang dianggap sepuh di kelas untuk memimpin doa penutup ya. Baru kemudian nanti admin akan menutup ini secara resmi dan live dari grup Zoom. Saya aminkan. Kak Husain aja langsung, Kak Husain. Tuh. Saya udah kemarin. Masih ingat aja. Kayaknya lupa. Jadi biar kelihatan yang mintanya banyak, Pak, jangan saya aja. Jadi Allah tuh lebih cepat berijabahnya, Pak. Bukannya Faidul Barokah lama anallahu aulah itu. Ya, silakan. Ya, saya ikut aja. Karena kan alama anallahu aulah. Yang di sekitarnya juga pasti akan kecipratan barokahnya juga. Ya, terlepas siapa yang mimpin doanya lah. Ya, tapi saya minta dari kelas. Amin. Oke, kita bersama-sama baca suratul ya. Wal asri ya. Bersama-sama akhiri diskusi malam ini. Semoga malam ini menjadi berkah buat kita semua yang hadir khususnya dan siapapun yang mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi Walhamdulillahirabbil Amin ya rabbal alamin. Selesai, Pak. Moderator. Baik, diucapkan terima kasih buat semuanya. Dari saya pribadi, silakan dari perwakilan kelas untuk menutup atau admin yang telah membuka forum ini atau forum Zoom ini untuk menutupnya. Baru kita berdiskusi secara resmi. Untuk malam ini saja ya. Semester kita masih panjang. Kita tutup bareng-bareng aja menggunakan